Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku umat muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita memasuki Ramadan yang ke-13 dan kita harus bersyukur bahwa Ramadan tahun 2021 ini berbeda dengan Ramadan tahun 2020, di mana Ramadan tahun 2020 kita dihajar dengan situasi pandemik, dihantui dengan situasi pandemik yang berdampak semuanya dari lini-lini persendian di negara ini hampir lumpuh. Dari mulai dunia pendidikan lumpuh, dari sektor ekonomi lumpuh, dari segi sosial dan budaya juga lumpuh, terlebih-lebih dari lini peribadatan juga lumpuh, di mana saat itu hampir seluruh masjid di Indonesia ini tutup, terutama di zona-zona yang dianggap merah oleh pemerintah. Situasi ibadah begitu mencekam, karena bila mana ada yang dinyatakan dengan zona hijau, kita harus berjaga jarak dalam ibadah tersebut. Artinya ada satu sunnah yang gugur di situ, yaitu merapatkan shaf. Saudara-saudaraku umat muslim dimanapun Anda berada, di sini perkenalkan, nama saya Abdul Kahar. Saya bukan ustadz apalagi kiai. Saya tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat, namun saya sebagai umat muslim sangat miris melihat situasi Ramadan kali ini. Sangat miris, sangat sedih melihat situasi masjid saat ini, di mana pada tahun 2020 hampir semua umat muslim menyalahkan pemerintah. Kenapa masjid tutup sedangkan perbelanjaan atau mal dibuka? Hampir semuanya mengkritik dan mencela pemerintah. Dan sekarang pemerintah tidak melarang untuk beribadah, pemerintah tidak melarang untuk beribadah di masjid. Namun kenyataannya masjid masih kosong. Namun kenyataannya saf-saf di masjid itu hanya orang-orang tua yang mendudukinya. Di mana anak muda yang selama ini menggembar-gemborkan masjid tempat ibadah kenapa ditutup? Jadi saya mengajak seluruh pemuda khususnya dan umumnya seluruh kaum muslimin, ayolah kita ramaikan masjid mulai sekarang. Jangan sampai Allah memberikan ujian yang cukup berat lagi. Cukuplah corona yang menjadi ujian untuk kita semua. Jangan sampai Allah memberikan ujian yang lebih berat lagi dengan tidak pernah memakmurkannya masjid-masjid yang ada di lingkungan kita. Jadi saya mengajak umat muslim yang ada di Indonesia, ayolah mulai sekarang kita tekadkan, tanamkan dalam hati kita untuk memakmurkan masjid. Jangan sampai Allah memberikan cobaan atau ujian yang cukup berat lebih dari corona. Karena dengan corona kita tahu akibatnya, tahu dampaknya. Dengan kondisi yang serba pelik, dengan ekonomi yang serba susah, kita dihantam terus-terusan. Bahkan lebih dari 1 tahun ini belum ada perubahan ekonomi. Jadi kita berdoa, sama-sama berdoa, semoga kedepannya setelah Ramadan tahun 2021 ini situasi negara kita lebih aman, ekonomi berjalan dengan baik, pemerintah semuanya memegang fungsi dan kendalinya masing-masing sesuai dengan porsinya masing-masing, dan kita selaku warga dan umat muslim mengerjakan tugas kita selaku umat muslim. Fitrahnya kita adalah memakmurkan masjid.
ada suatu riwayat bahwasanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengalami cacat, tidak bisa melihat sama sekali. Ketika itu dia meminta kepada Rasulullah untuk mendapat keringanan agar sholat di rumah. Ya Rasulullah, sahabat berkata, ya Rasulullah, saya tidak bisa melihat, saya mengalami kebutaan. Apakah boleh saya mengerjakan sholat di rumah? Lantas Rasulullah berdiam diri. Setelah itu menjawab, apakah benar-benar kamu tidak bisa melihat? Iya Rasulullah. Dan apakah kamu bisa mendengar? Kalau mendengar saya bisa. Maka pergilah ke masjid. Dengan mendengarkan suara azan, kamu berjalanlah pelan-pelan menuju masjid. Jadi dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran. Orang yang buta aja diwajibkan untuk mengerjakan sholat di masjid. Bagaimana dengan kita yang diberikan oleh Allah mata yang sempurna, telinga yang sempurna, mulut yang sempurna, fisik yang sempurna? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan ini semua di hadapan Allah? Jadi sekali lagi, kesedihan ini, kesedihan saya, mungkin juga sebagian umat muslim yang ada di dunia ini, melihat situasi masjid yang sebenarnya adalah masjid itu hati suatu daerah itu masjid. Bila hatinya itu makmur, hatinya itu subur, maka lingkungan atau daerah tersebut maka dilimpahkan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika masjidnya itu gerangsang, masjidnya itu jarang, tidak ada yang memakmurkan, maka jangan harap rahmat dan karunia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya mengajak seluruh umat muslim, khususnya pemuda-pemuda yang lebih energik, ayo bersama-sama kita meramaikan masjid di lingkungan kita masing-masing. Semoga dengan video ini bisa menggugah hati kita masing-masing, lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan di bulan Ramadan ini menjadi awal makmurnya masjid di daerah kita masing-masing. Sekian, kalau ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.